Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan nikmat sehat, kuat, dan bahagia. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman unta menuju ke zaman Toyota. Baik, apa kabar para santriku di kelas 8? Kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Nah, kita jumpa lagi. Lagi-lagi kita berjumpa bersama dengan saya, Ustadz Tegar. Jika pekan yang lalu kita belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia, kali ini masih sama juga, tetap di mata pelajaran bahasa Indonesia. Hanya saja dengan berbeda materi yang akan kita pelajari. Minggu lalu atau pekan lalu kalian belajar apa? Apa? Iya betul, teks berita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks juga. Namun kali ini kita akan membahas teks yang berbeda. Jika pekan kemarin teks berita, maka pekan ini kita akan membahas tentang teks. Ada yang tahu? Nah, sebelum itu kita membahas lebih lanjut, silakan kalian ambil buku paket kalian Bahasa Indonesia terbaru kelas 8 ya. Paket Bahasa Indonesia yang terbaru, buku paket kelas 8. Sudah? Sudah atau belum? Sudah? Nah, jika sudah, silakan kalian buka di lembar daftar isi. Kalian cari di bab 2 materi tentang teks. Teks apa? Iya betul. Kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, pertama kita akan membahas tentang teks iklan. Apa sih yang dimaksud dengan teks iklan? Kalian pernah dengar kan? Iklan itu apa? Jika kalian pernah menonton di televisi ataupun di YouTube atau kalian mendengarkan di radio, kalian kan pasti pernah tuh mendengar tentang iklan ya. Iklan tentang produk, tentang jasa begitu ya. Kalian pasti pernah melihatnya atau sering ya menonton iklan. Namun apakah kalian tahu bahwa iklan itu ada juga dalam bentuk teks? Dan apa sih iklan itu? Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan secara lebih lanjut. Kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar bersama tentang teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama adalah teks iklan. Apa sih teks iklan itu? Teks iklan berisi kalimat ajakan atau bujukan kepada khalayak ramai agar orang lain tersebut dapat mengenali, membeli, dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi teks iklan itu berisi kalimat ajakan atau bujukan. Jadi kalau kalian melihat iklan di televisi, di radio, mendengarkan di radio, atau menonton YouTube, atau kalian pernah membaca di koran, di majalah, atau bahkan di tiang listrik, itu berisi tentang ajakan atau bujukan. Ya, ajakan atau bujukan untuk mempengaruhi kepada para, kalau di televisi penonton, kalau di radio pendengar, kalau di koran maka jadinya pembaca, untuk mengenali, membeli, dan juga menggunakan barang atau jasa. Barang di sini banyak sekali ya.
Kalau kalian pernah menonton TV, menonton YouTube, biasanya berupa makanan, berupa sabun, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Kalian pasti sudah sering melihat tayangan-tayangan iklan ataupun tulisan-tulisan yang iklan. Nah, jasa di sini kalau kalian pernah pasti kalian pernah melihat tiang listrik. Nah, di tiang listrik tersebut kalian pernah melihat selembar kertas yang ditempelkan, ya. Nah, itu dia salah satu iklan dalam bentuk jasa, ya. Misalnya apa, badut sulap, ya, untuk acara eh, syukuran atau apa, biasanya untuk acara anak-anak ulang tahun, atau biasanya ada sedot WC, ya, kalian tahu ya, itu adalah salah satu iklan dalam bentuk jasa, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya, nah sama seperti teks berita, teks iklan juga mempunyai tujuan. Nah, apa itu tujuan dari teks iklan? Yang pertama adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada orang lain. Kita tahu sendiri bahwa pengenalan produk, baik produk maupun jasa, bisa dilakukan melalui iklan seperti di televisi, radio, di koran, dan lain sebagainya. Supaya orang lain kenal nih produknya, supaya orang lain juga menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Berikutnya, untuk memudahkan orang lain dalam mencari barang atau jasa yang sedang dibutuhkan. Nah, ini juga salah satu manfaat dari iklan. Nah, ketika orang ingin membutuhkan sesuatu, pasti yang dicari tidak lain dan tidak bukan adalah informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang membutuhkannya. Kalau kita misalnya mencari-cari produk atau jasa gitu ya kan, misalnya apa, kita ingin beli sabun mandi misalnya, pasti kita akan tahu gitu apa sabun mandi apa saja sih yang misalnya yang wangi, yang harganya murah, yang bisa dibeli dengan mudah, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah untuk mempercepat proses penjualan barang atau jasa. Nah, selain memperkenalkan dan juga memudahkan, juga mempercepat proses penjualan barang atau jasa. Nah, mempercepat di sini dalam artian ketika sebuah perusahaan nih misalnya jasa ya kali ini, karena tadi produk sudah dengan sabun, jasa misalnya jasa ekspedisi, JNE, JNT dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan induknya merupakan sebuah perusahaan, ya. Nah, perusahaannya itu supaya banyak yang menggunakan jasa dari ekspedisi tersebut, baik JNT, JNE, Ninja Express ataupun Si Cepat, ya. Caranya bagaimana? Ya mengiklankan, biasanya endorse, ya, di akun-akun selebgram, di YouTube ataupun di televisi, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya sebagai media promosi barang yang paling efektif, benar sekali, karena iklan merupakan sebuah media, misalnya di televisi nih atau di YouTube, efektif sekali karena banyak pemirsa, penonton setia di televisi banyak sekali, penonton setia di YouTube juga banyak sekali, viewernya youtuber, makanya banyak yang minta endorse gitu di youtuber gitu, kerjasama mereka. Dengan televisi juga, meskipun perusahaan yang bayar besar, tapi tidak apa-apa karena imbasnya akan berkali-kali lipat dalam segi keuntungan, begitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis iklan. Ustadz akan menjelaskan, perhatikan baik-baik. Iklan pemberitahuan, itu yang pertama. Nah, iklan ini berisi tentang pemberitahuan kepada orang lain tentang hal-hal yang penting secara rinci. Contoh, bazar buku, pameran atau expo, pembukaan dan peresmian tempat. Nah, biasanya kalian sering lihat nih, ini di pohon ya atau di tiang listrik. Biasanya ada sebuah poster atau spanduk gitu ya tentang bazar atau pameran expo gitu ya, atau juga di media sosial nih, di media sosial seperti Facebook, Instagram, ya, Twitter, ini biasanya pembukaan peresmian tempat, misalnya apa, warung gitu, toko dan lain sebagainya, ada diskon gede-gedean, ada pameran dan lain sebagainya.
Nah, berikutnya ada iklan layanan masyarakat. Apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat merupakan jenis iklan yang berisi tentang program-program kegiatan pemerintah. Nah, seperti sekarang nih misalnya, sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19 dan kita juga selalu berdoa, terus berdoa semoga pandemi ini segera diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ya semuanya bisa kembali normal lagi seperti sedia kala sehingga kita juga bisa bertatap muka jadi tidak selalu dengan virtual seperti ini. Kalian bisa masuk sekolah dan Ustadz bisa menyapa kalian secara langsung gitu ya. Nah, kita kembali lagi contohnya nih untuk iklan layanan masyarakat misalnya seperti program untuk mencegah menyebarnya COVID ya atau coronavirus. Nah, apa itu? Kalian kan pasti tahu kan? Dengan hidup sehat, cuci tangan. Ya, ketika kita setelah memegang barang-barang tertentu, kita harus mencuci tangan. Terutama sebelum makan, kita harus rajin menggunakan masker ketika di luar rumah. Kita harus menjaga jarak. Kita ketika bersin harus ditutup menggunakan tisu dan juga tidak boleh berjabat tangan dan lain sebagainya. Nah, kalian biasanya ini dilakukan oleh pemerintah ya. Sekarang gencar sekali baik dari Kementerian Kesehatan, BNPB ya. Dan ya kalian sudah tahu lah tentang layanan masyarakat ini. Berikutnya adalah iklan penawaran. Apa itu iklan penawaran? Iklan penawaran merupakan jenis iklan yang berisi tentang penawaran barang dan jasa. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, barang dan jasa misalnya badut sulap, sedot WC itu jasa untuk barang. Barang kan ada juga tuh barang-barang misalnya pasta gigi, sabun mandi, terus provider ya, provider seluler ya, perdana gitu ya. Itu marak sekali itu seperti itu. Shampoo ya, itu kan salah satu bentuk dari bagian dari iklan produk. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita belajar tentang iklan, kita beralih untuk slogan. Slogan digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi. Isi pesan dari kalimat slogan hampir sama dengan teks iklan, yaitu sama-sama bertujuan untuk membujuk atau mengajak kepada orang lain. Nah, seperti sekarang ini, ya, Ustaz akan terangkan lebih sederhana lagi. Jadi seperti sekarang ini, misalnya nih kan ini sedang pandemi COVID-19 ya, masa-masa pandemi ya COVID-19 yang tidak tahu ujungnya sampai kapan. Kan ada tuh slogan-slogan, misalnya untuk para santri belajar dari rumah atau untuk orang umum di rumah aja, jaga jarak, social distancing, physical distancing. Nah, itu adalah salah satu dari slogan atau yang kalian biasa dengerin gitu di biasanya ya nggak semua sih ada di rambu lalu lintas tentang KB ya 2 anak cukup. Nah itu slogan itu kayak gitu ya atau yang sekarang aja ya kan belajar dari rumah, jaga jarak, ya, pakai masker di rumah aja itu kan slogan begitu ya. Nah berikutnya setelah kita belajar tentang slogan kita akan belajar tentang poster. Apa sih itu yang disebut dengan poster? Kalian pasti tahu kan poster itu apa atau di rumah kalian pasti ada poster kan? Entah poster untuk idola kalian atau poster untuk menunjang kegiatan sekolah kalian. Kalian pasti tahu kan poster itu ya biasanya ada gambar di situ, mungkin ada beberapa tulisan di dalam poster tersebut. Nah, tapi kalian pernah ingin cari tahu nggak sih atau sudah tahu bahwa poster itu apa? Maksudnya buat apa sih poster itu? Nah, kali ini Ustaz akan menjelaskan.
bahwa poster merupakan suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan keduanya, di mana tujuannya untuk memberikan informasi atau pesan kepada khalayak. Nah, ini dia media publikasi yang dalamnya terdapat teks, gambar, atau perpaduan informasi kepada khalayak. Nah, misalnya selama pandemi COVID-19 nih, poster kan banyak tuh poster-poster di tempat-tempat umum ya, untuk seperti tadi dikombinasikan dengan teks. Teksnya berisi slogan. Nah, kalau gambarnya itu iklan. Iklannya apa? Iklannya misalnya dengan gambar nih, gambar ya, iklan misalnya dengan gambar cuci tangan gitu ya. Teksnya mari kita biasakan dengan mencuci tangan. Misalnya teks gambarnya tentang berjabat tangan tetapi ada silang merah gitu ya. Nah, terus di bawahnya ditulis tuh jangan berjabat tangan dulu atau jaga jarak dan lain sebagainya. Pasti ada tuh poster-poster ya di tempat-tempat umum, di transportasi umum, di pasar dan juga di tempat wisata pasti banyak tuh kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan poster. Nah, syarat pembuatan poster itu terdapat beberapa syarat. Di antaranya poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, di sini perlu kalian tahu para santri kelas 8 bahwa poster eh, ketika kita membuat poster harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, misalnya kita kan di Indonesia nih, di Jawa Barat, di Purwakarta, misalnya kita di tempat umum di pasar gitu ya, pasar Wanayasa gitu ya, kita membuat poster nih, dari kalian ingin membuat poster misalnya untuk menjaga jarak ya, poster untuk menjaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker, ya ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa Indonesia pastinya ya, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nanti dengan huruf-huruf Arab ya tidak akan tahu orang-orang Wanayasa, yang tahu hanya orang-orang di lingkungan pondok pesantren saja. Kalau orang-orang di pasar ya mereka tidak akan tahu, bahkan tidak diperhatikan mungkin. Nah, supaya diperhatikan maka wajib dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa Indonesia. Dan bahasanya juga yang ringan-ringan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, pakailah masker gitu, dikombinasikan dengan slogan pastinya. Berikutnya adalah susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas tapi berisi. Nah, biasanya ini supaya pembacanya itu bisa sekali lihat, karena kan ketika misalnya ada poster nih di tempat wisata atau di pasar, kan orang lain selalu berlalu lalang, jarang ada orang lain berdiam diri di suatu tempat dengan jarak waktu yang lama. Makanya poster harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas tapi berisi. Nah, kembali lagi itu bisa dikombinasikan dengan slogan, karena slogan juga merupakan sesuatu yang singkat, padat, jelas, tapi berisi. Begitu ya, misalnya nih belajar dari rumah. Ya, itu kan slogan kan, singkat, padat, jelas, tapi berisi. Berikutnya poster sebaiknya dikomunikasikan dengan bentuk gambar. Nah, poster di sini bisa dan sangat diwajibkan dengan bentuk gambar. Ketika hanya tulisan saja maka tidak menarik. Misalnya untuk anak-anak akan jauh lebih menyenangkan. Misalnya anak TK, SD gitu sangat suka dengan hal-hal yang bergambar. Maka akan langsung dilihat begitu ya. Kalau orang dewasa kan bisa langsung membaca. Nah, kalau anak-anak yang belum bisa membaca, mereka harus dibantu dengan media-media gambar. Kalau kita misalnya di Pondok Pesantren Minhajul Haq, maka bagian wajahnya harus diblur atau tidak perlu diberi mata, hidung dan mulut ya, karena dilarang dalam agama. Begitu ya. Berikutnya, poster harus mampu menarik minat khalayak. Nah, sama seperti poin ketiga lagi, ketiga. Jadi ketika membuat poster kita harus memperhitungkan siapa yang melihat, targetnya siapa, apakah anak-anak, remaja, atau para orang-orang tua gitu ya. Kalau dalam
Misalnya untuk anak-anak gitu, ya harus ditambahi dengan gambar. Ditambahin dengan gambar-gambar gitu ya kan, meskipun hanya siluet, tapi ya harus bagus dengan gambar supaya menarik minat dari khalayak. Sesuatu yang menarik pasti akan menarik minat dari para khalayak. Kalau di pasar kan pengunjung, para pembeli, pedagang, kalau tempat wisata para pengunjung, seperti itu ya. Nah, berikutnya media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita membuat poster, entah itu poster ditulis secara manual ataupun di print, dicetak, itu menggunakan bahan yang tidak mudah rusak ya. Misalnya dengan kertas khusus nih untuk yang di print atau dicetak ya, kertas khusus sehingga tidak bisa rusak dengan mudah, atau kalau perlu dilaminating ya, baru dipasangkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan ya, menggunakan kertas khusus ketika membuat poster, atau karton kalau mau ditulis dengan tangan manual ya, dibuat dengan tangan manual bisa menggunakan karton, jangan kertas tisu. Kalau kertas tisu nggak bisa kan, tipis banget itu, apalagi kertas minyak, jangan kertas minyak buat bungkus gorengan, nanti jangan digunakan buat poster ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada ukuran poster, sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target membaca. Nah, kalau buat poster itu jangan gede-gede, cukup 60 kali 30 aja. Jangan gede-gede, nanti bisa di landscape ataupun di potret bentuknya ya. Jadi jangan gede banget, kalau gede banget siapa yang mau baca gitu ya. Kegedean nanti, jangan kekecilan pula, kekecilan nggak bisa lihat, terutama orang-orang tua yang udah apa, penglihatannya sudah nggak normal lagi, atau anak-anak kecil mana bisa kalau tulisannya kecil-kecil. Ya disesuaikan lah ya, sesuai dengan target pembaca. Nah, baik, untuk contoh lengkap dari iklan, slogan maupun poster akan Ustadz lampirkan di file selanjutnya ya. Ya, jadi supaya kalian tidak bingung, sebenarnya ada di buku paket kalian, silakan kalian buka di bab 2, materi tentang teks iklan, slogan, dan poster ada di situ. Hanya saja supaya Ustadz bisa tersampaikan pesan-pesan Ustadz ini, tersampaikan penjelasan dari Ustadz, Ustadz juga akan melampirkan file yang berisi tentang contoh-contoh dari teks iklan, slogan, dan poster. Silakan kalian download. Selain menonton video, kalian harus juga mendownload PowerPoint untuk memudahkan kalian dalam memahami serta contohnya ya. Jadi ada kurang lebih 2 file yang di-download dan 1 video yang wajib kalian tonton supaya kalian bisa paham. Nah, seperti minggu yang lalu kita juga akan mengadakan latihan bersama. Begitu ya. Baik. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata mohon maaf, karena tak ada gading yang tak retak. Saya atas nama keluarga besar Gajah mohon maaf karena selama ini masih ada gading yang retak. Jika ada sumber di ladang, marilah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, mari kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.